gitu. Pak Miguel nggak usah sok serius lah nyari berkas saya Pak. Paling atas Pak, saya terakhir kok daftarnya. Iya, udah. Nah, Aduh, paling atas berkas mantap saya ini. Pak. 1, 2, Hmm. 4. Kalau ngomongin cewek langsung lari Pak Miguel. Nah, Takut ketahuan pacar yang di luar kota sana Pak. Waduh. waduh, kita juga Pak. Nanti nggak boleh datang ke kota ini lagi nanti Pak Miguel. Gawat juga urusan ini. Itu dia. Ya udahlah, kita langsung mulai aja kali ya. Ini- Siap Pak. Lah, Saya biar ikut, Oke. Pak. langsung biar nggak berlama-lama kan, takutnya ada ini. Takutnya terlalu ini. Ya udahlah. Saya konfirmasi dulu ini CV Bapak atas nama Pak Jack Komboy, tanggal lahir Benar, Pak. 7 Januari ya, 2000 Januari Pak. Pak. Wah, Iya Pak, Januari tanggal 7 Pak, mm-mm. tahun 2000 Pak. Terus lisensi, si mobil, si motor. Pekerjaan terakhir Betul. fueler. Oh, kayak yang pelamar sebelumnya juga dia fueler juga. Katanya sih fueler. Tadinya katanya nggak harus cari pedagang Pak, makanya tadi sebenarnya saya bacer Pak. Cuman kadang saya kalau ke kota yang terima barang nggak ada, ya udah saya ganti fueler katanya bisa jual ke sistem gitu Pak. Oh ya udah. Nah ini saya mau cari tahu dulu ini latar belakang Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan mungkin sedikit tentang diri Bapak. Maksudnya Nah, di kota ini. ya betul Pak. Jadi saya di kota ini sekitar mungkin 1 bulanan lah ya Pak ya, 1 bulanan waktu internasional Pak. Nah jadi malang melintang Pak. Cuman memang teman saya ketemu gitu aja Pak. Ada beberapa yang udah sering kontak-kontak, kadang hilang segala macam. Jadi teman saya nggak gitu banyak. Jadi saya tidak terlibat ke keluarga manapun. Terus apa yang saya lakukan di kota ini ya, pertama saya jadi bacer awalnya. Terus habis itu saya pernah jadi penjahit. Terus saya kadang-kadang diajak teman-teman, ayo cari ini, katanya kamu tuh ditinggalin nenek kamu di sini ada ladang katanya gitu. Nah kadang-kadang saya ladang Ladang apa gitu tuh? kan. Ladang apa ya, kemarin saya cabut-cabut aja Pak, ikut-ikut aja saya Pak, lupa saya apa katanya itu ladang apa. Nah habis itu udah gitu loh, kerjaan saya nggak banyak gitu-gitu aja Pak. Terus ngobrol-ngobrol, terus ya cari teman lah Pak di kota ini. Cari teman. Bapak di kota sini sendiri kan, nggak ada keluarga kan Pak? Sendiri Pak, Oke. saya benar-benar sendiri. Tadi kan kalau ngikutin omongan kan kayak saya bilang tadi Pak, ada adik saya di luar kota mau saya Oh. panggil ke DOJ, tapi nggak jadi Pak, Oh. nggak jadi Ya udah. gitu. Jadi saya sendiri, benar-benar sendiri. Adik saya juga belum pernah masuk ke kota ini. Gitu Pak. Oke. Terus tadi Bapak bilang udah sebulan ya di kota kan? Sebulanan Kurang Pak. lebih. Oke. Sebulanan lah saya pertama kali nginjak kota ini. Terus melihat perkembangan juga Pak di kota ini. Ada beberapa yang ngajakin untuk ya itulah ikut-ikut sama kita gitu kan. Cuman belum ada yang serak aja Pak gitu loh. Mulai saya di kota ini. Sebentar Pak, maaf Pak, saya reject dulu Pak. Nah ada telepon. Nah jadi belum ada yang serak dulu waktu itu. Kalau diingat-ingat ada keluarga yang katanya orang-orang Jepang tuh pernah mau ngajakin, cuman ya saya bilang saya nggak mau komitmen gitu loh, itu aja Pak. Terus habis itu saya ketemu satu orang lah gitu loh, karena sering-sering ketemu di garasi. Itu aja Pak. Ini kenapa handphone saya muncul sendiri nih? Oke. Oke. Nah ini saya lihat di CV Bapak, seingat Bapak nggak melakukan tindakan ini kan, nggak ada catatan Seingat saya kriminal. nggak ada Pak. Mm-mm. Seingat saya tidak ada Oke. Pak. Cuman Bapak boleh cek, siapa tahu saya lupa. Karena saya kadang kan ke kota lain Pak.
Oh, main-main ke kota lain juga. Jadi kalau Bapak lihat di situ, ya saya di kota lain sih eh, ada pernah ketangkep. Saya lupa di kota ini saya kayaknya tidak gitu Pak. udah lama Bapak boleh berarti. cek lah Pak ke Oke, oke. polisi. Sudah lama Pak, kalaupun misalnya itu terjadi udah lama karena saya tidak ingat Pak. Oke. Oke, oke. Yang Ah, pasti seminggu, 2 minggu, seminggu waktu internasional ini tidak ada lah. Seminggu 2 minggu ini nggak ada Pak. oke. Nah, terus saya mau tanya ini. Eh, Siapa? mengapa Bapak ingin mendaftar sebagai bagian dari kita, bagian dari DOJ gitu? Oke. Alasan Bapak. Pertama, kalau dari pribadi, saya maksudnya senang untuk pertama saya senang dengan adanya DOJ di kota ini karena menurut saya memang perlu ada satu badan yang netral untuk hukum, nggak bisa polisi menentukan segalanya karena jadi overpower. Oke. Itu yang kedua, saya eh, melihat perkembangan di kota ini, melihat konflik di kota ini, eh, saya ingin ikut dalam menegakkan hukum gitu loh. Sehingga warga di sini ngerti tentang hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil lah, kira-kira gitu Pak. Nah, kalau saya pribadi, ya saya senang dengan tantangannya Pak. Itu Pak kira-kira. Oke. Terus mengapa DOJ itu harus menerima Bapak untuk menjadi bagian dari kita, bagian dari institusi DOJ ini? Mungkin Sebenarnya kelebihan nggak Bapak harus. gitu. Oke, Kelebihan Bapak kalau misalnya kelebihan, yang bisa bikin pasti kita terima Bapak. saya biasanya berpikir kritis. Pertama itu, yang kedua logik, tapi santai juga gitu Pak. Nah, eh, kalau kelebihannya kira-kira itu. Jadi saya juga senang tantangan lah ya. Maksudnya kayak mencari tahu tentang fakta tuh buat saya menarik gitu loh. Kan kalau kita ngomongin DOJ, selain ngurusin perizinan juga kan ngurusin persidangan, kira-kira gitu Pak ya. Iya, Buat benar. saya sih persidangan menarik buat saya. Jadi Menariknya di sisi mana tuh menurut Bapak? dalam mencari fakta dan segala macam, memutuskan gitu loh. Itu kan tantangan yang menarik buat saya Pak. Jadi gimana menerapkan hukum seadil-adilnya gitu Oke. Pak. Kalau untuk masalah etos kerja Bapak, Bapak seperti apa, Pak? Oke, etos kerja sih ya saya yang pasti tidak mendewakan pekerjaan pasti Pak. Artinya ya nggak kayak kayak dilihat histori saya juga kadang pernah bacer, pernah fuller, pernah penjahit gitu ya. Maksudnya sebenarnya sih selama pekerjaan itu menarik, buat saya tetap semangat, pasti saya jalanin Pak. Dan saya sih selama saya punya tujuan lah di pekerjaan itu, saya rasa sih saya akan tetap setia dengan pekerjaan Pak. Oke. Berarti dari Bapak banyak pengalaman di pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya itu, berarti saya ya apa namanya keaktifan Bapak ini ya kan Iya bisa Pak, kita ditambah ini. lagi kalau kalau dibilang saya dulu Pak di kota, saya pernah jalan-jalan kota lain, saya melakukan segala jenis kejahatan juga Pak sebenarnya. Jadi point of view-nya Tapi kan kalau di kota sini kira-kira kan saya ini dapat. kan. Kota ini saya bersih Pak, saya udah tobat Pak, makanya saya ke kota ini Pak. Itu. Kalau di kota lain, ya maksudnya saya pernah di kota lain, pernah lah terlibat dan artinya saya punya pengalaman di sana, cara berpikirnya dan segala macam.
mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk menegakkan hukum di kota ini, Pak. Mantap nggak tuh jawaban saya, Pak? Terus pasti kan di balik pengalaman Bapak dan juga Bapak kan udah banyak apa namanya keaktifan Bapak, kelebihan Bapak yang bisa Bapak terapkan. Pasti kan Bapak ada kekurangan kan Pak? Oh betul, Pak. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin kekurangan Bapak Oke. seperti apa? Sebenarnya kekurangan saya terkadang saya agak males untuk ngerjain yang administratif dan segala macam gitu. Ya tapi terkadang kalau itu harus, ya saya balik ke tanggung jawab karena saya termasuk orang yang bertanggung jawab dengan Oh. apa yang sudah saya komitmen gitu loh, Pak. Kadang ya memang mungkin kalau misalnya diterima yang monoton, yang admin itu menurut saya nggak begitu pintar lah dalam hal itu gitu, Pak. Oke, berarti untuk masalah administrasi Bapak mungkin masih Bisa dibilang sedikit kelemahan lah ya, Pak ya. Maksudnya lebih ke males sih, Pak. Males sih nggak ada obatnya ya, Pak ya. Memang harus dilawan gitu. Kadang ya dilawan dengan ya tanggung jawab lah gitu, Pak. Oke, oke. Nah, terakhir Bapak kan kerja sebagai viewer dan pastikan Bapak di kota sini kan banyak pekerjaan yang sudah Bapak coba kan? Wah, ada tembakan, Pak. Ya, Iya, siap, Pak, Pak. santai. Benar, Pak. Wah, Ini Jawa, anti peluru kan, Pak? Anti peluru Anti- nih kan, Pak? Anti peluru, Kacau, iya. ya. Iya, tenang aja anti Pak. peluru. Siap, Nah, siap, siap. Sudah siap. dicek kok, Pak. Iya, Kecuali pintunya. dia kecuali pintu, Oh, Pak. pintunya nggak, Pak ya? Hmm, Ya tapi udah. Bisa kejadian- diterobos soalnya kalau pintu. Kalau jendela sama kaca anti peluru. Iya. Nah, terus selanjutnya tadi kan saya udah bilang kan dan Bapak udah menjelaskan Bapak kan bekerja di berbagai banyak pekerjaan kan yang Bapak udah sudah Benar, bilang Pak. ini. Nah, itu kenapa Bapak akhirnya meninggalkan pekerjaan itu dan mau bergabung bersama DOJ gitu? Menurut Bapak seperti apa? Tuh, yang pasti saya buat Maksudnya saya untuk udah pekerjaan pasti. sebelumnya seperti apa gitu menurut Bapak? Gini, Pak, kalau misalnya pekerjaan sebelumnya kan ya eh, itu dituntut cuman ketekunan, Pak. Sedangkan DOJ itu kan nggak hanya ketekunan, juga cara berpikir dan segala macam. Saya merasa ya lebih menarik aja, Pak. Kalau cuman tekun doang, ya itu ujung-ujungnya jadi bosen, Pak. Kalau misalnya ini kan faktornya banyak nih, Pak. Kalau pekerjaan pertama faktor yang pasti duit, Nah, yang kedua pekerja teman, yang ketiga tantangan. Kan semua faktor, Pak, yang dilihat, Pak. iya. Nah, Nah, kalau biasanya masalah sih, gaji kan mm, masalah gaji Bapak ini udah kan cerita tadi lah, Pak. iya. Tapi kan Bapak lagi perjuangkan. Nanti ya inilah, Pak. Yang saya lihat kan tadi gitu, Bapak masih ada di sini, artinya kan ya bisa makan lah. Bapak ngeladang juga nggak, Pak? Nggak mungkin lah. Tidak mungkin, Enggak Pak. kan, ya itu makanya. Itu dia makanya. Jadi Gimana artinya mau Bapak nggak ngeladang, Pak? ngeladang. Saya aja Ah. pusing ngurusin ini kan, banyak yang pekerjaan harus Itu dia saya. makanya. Bapak nggak meladang kan Bapak bisa makan minum. Udahlah, masalah gaji saya juga bukan mau kaya-kaya kali kok di kota ini, Pak. Kalau saya mau kaya-kaya kali saya gabung sama keluarga pengedar narkoba, Pak. Atau pengedar senjata, Pak. Oke. Gitu, Pak. Bukan ke DOJ saya, Pak. Datangnya, Pak. Nah, ikut saya tembak-tembakan tuh, Pak. Kalau saya mau kaya-kaya kali, Pak. Hmm, Rampok bang saya, Pak. Aduh. Gitu, Pak. Oke. Tapi nanti dikasih pistol kan kita, Pak. Ya mungkin untuk Nggak. Teser mungkin untuk gitu. teser aja. Oh, taser. Iya. Taser boleh lah, Pak. Iya. Untuk Minimal membela kalau saya dikejar diri, bisa ini. Iya, Oke. gitu, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini kan pasti DOJ ini juga kan pasti pekerjaan yang melayani masyarakat kan? Betul, Pasti. Pak. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan mungkin kenapa Bapak sebagai misalnya Bapak
anggota DOJ dan ingin melayani masyarakat. Mungkin kenapa gitu Bapak mau melayani masyarakat? Melayanin masyarakat itu kan, maksudnya sebenarnya saya ngelihatnya bukan melayani masyarakatnya, tapi fungsi saya di orang banyak, istilahnya gitu Pak. Kalau misalnya filler mah fungsi saya buat orang banyak nggak ada Pak. Kalau di sini kan saya keahlian saya bisa dipakai untuk keadilan, artinya berhubungan dengan orang banyak gitu Pak. Jadi ya itu kan bagian dari melayani masyarakat. Tapi saya bukan orang yang harus melayani masyarakat, nggak gitu juga Pak. Realistik juga Pak saya Pak. Gitu. Tapi kalau ditanya kenapa DOJ, karena ya saya rasa kemampuan saya mungkin bisa membantu DOJ dalam melayani masyarakat. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Apa menurut Bapak mengenai pengadilan, Pak? Pengadilan Pak. Iya. Pengadilan menurut saya sih adalah tempat untuk ya seperti namanya, mendapatkan keadilan, untuk mencari keadilan yang hakiki, kira-kira gitu Pak. Jadi sebenarnya konsep pengadilan di kota ini juga saya agak ini juga Pak, agak nggak tahu, makanya saya kan melihatnya dari luar. Harusnya sih semua jenis ini Ya bisa pasti masuk sebagai, pengadilan. kalau Bapak sebagai masyarakat kan Bapak kan lihat tuh perkembangan pengadilan kayak gimana. Ya kan, Pak? Ya, menurut saya sih tempat mencari pengadilan. Jadi kayak di kota yang tempat saya pernah tinggal kan gitu ya. Saya pernah tinggal di kota namanya Indonesia Pak. Kan lembaga hukum kan bisa beberapa gitu loh, mencari keadilan. Harusnya sih menurut saya pengadilan bukan level berikutnya dari kepolisian, tapi ya bareng posisinya. Orang bisa cari keadilan di pengadilan juga. Contohnya penipuan, misalnya penipuan pembelian mobil atau apa, mungkin bisa dicari pengadilannya di sini gitu loh. Jadi menurut saya Pak, jadi pengadilan adalah tempat pencarian fakta, gali fakta sedalam-dalamnya sehingga semua pihak dapat keadilan, sehingga warga di sini bisa tentram. Contohnya tuh tembak-tembakan di luar sana itu pasti ada ketidakadilan tuh Pak. Nah, kenapa bisa terjadi? Mungkin kita bisa berperan gitu Pak. Gitu. Nah, terus pasti kan sebelum DOJ ini terbentuk, pasti kan semua keputusan dari berdasarkan undang-undang itu dilaksanakan oleh pihak kepolisian, gitu kan? Betul Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana mengenai prosedur kepolisian, atau mungkin mengenai kepolisian dalam menegakkan hukum sebelum adanya sebelum adanya kayak DOJ tadi, pandangan saya harus sebelum dan sesudah, dan harapannya gimana lah kira-kira bagusnya gitu kalau menurut saya gitu ya Pak ya. Mungkin gitu pertanyaannya Pak. Iya. Oke. Kalau menurut saya sih itu institusi yang independen, yang terpisah, yang tujuannya untuk mencari keadilan sama-sama. Kalau misalnya kalau di kota ini kan tadi kita bahas tuh 150 bulan baru masuk pengadilan gitu ya. Mungkin karena staffnya juga, kekurangan staff, karena institusi baru dan segala macam gitu ya Pak ya. Jadi sisanya dilimpahkan ke polisi, biar polisi karena personilnya lebih banyak ini membereskan. Tapi kalau menurut saya sih kasus-kasus ketidakadilan ya bisa dibahas semua juga di sini gitu loh. Kalau misalnya mentok dengan polisi bisa dicoba lagi di sini dengan cara yang berbeda, karena kan cara pencarian keadilannya kan beda Pak, polisi sama DOJ Pak. Iya. Kalau DOJ kan berdasarkan fakta digali, saksinya, ada tata cara peradilannya dan segala macam. Itu kan kalau polisi kan digas dulu Pak. Polisi kan Aku kau katanya. Nah, polisi kan beda itu caranya, Pak. Kalau di penegakannya sini kan.
Iya, polisi yang betul. iya. Salah Kan satu aparat tanggung jawabnya penegak. menegakkan hukum. Harusnya kan gitu. Hmm. Seharusnya semua semua peraturan datangnya dari gedung ini, Pak. Baru ke polisi. Hmm. Karena polisi adalah pelaksana menurut saya. Nggak tahu salah, nggak tahu benar, Pak ya. Iya, Karena itu saya kan dulu pendapat Bapak kan. nggak ngerti juga, Pak. Iya. Pendapat, Pak. Nanti kalau salah tolong diluruskan, Pak. Hmm. Oke. Oke. Nah, terus saya mau nanya ya, menurut Bapak apa fungsi hukum pada dasarnya sebenarnya, Pak? Hukum itu tersendiri. Untuk apa adanya hukum gitu? Fungsi hukum ya, Pak ya. Iya, untuk Hmm. apa adanya hukum? Hukum, hukum peraturan. Hukum peraturan yang mengatur, ya intinya sih dasarnya adalah peraturan. Peraturan yang mengatur gimana misalnya warga di sini untuk berlaku atau bertindak. Yang tujuannya untuk menjaga ya keamanan juga, orang merasa adil, ya keadilan lah yang pasti. Fungsinya hukum itu membuat koridor-koridor mana yang benar, mana yang salah, sehingga warga di sini juga apa ya, bisa lebih tertib atau misalnya lebih teratur lah, kira-kira gitu. Fungsi hukum Oke. sih menurut saya itu. Oke, oke. Nah, mungkin sebagai warga biasa gitu kan, Bapak Mhm. kalau misalnya Bapak itu terkena kasus hukum lah. Hmm. Nah, itu apa tindakan Bapak selanjutnya? Kalau misalnya Bapak terkena masalah hukum Oke, kalau kasus hukum sebagai warga biasa ya. di kota ini ya Pak ya. Di kota ini. Kalau di kota ini sih ya kalau kasus hukum udah pasti kan kantor polisi pada umumnya Pak. Kecuali masalah hukum yang sangat berat sehingga harus ke peradilan. Ya saya mengikutin aja Pak. Saya mengikutin apa yang dituntutkan. Terkadang memang ya ada hal-hal yang masih area abu-abu, ya saya ngasih penjelasan ke orang yang interogasi saya misalnya kayak gitu, atau ya kan saya nggak begitu gitu, karena kan pencarian hukum tuh nggak gampang Pak, nggak bisa ngeliat satu sisi kan gitu ya. Saya biasanya sih ya kalau memang saya salah saya akuin, tapi saya ngasih pembelaan yang sebenar-benarnya Pak, kira-kira gitu Pak. Oke. Nah, terus Seru juga di luar sana Pak. iya, Pak. Abaikan aja lah itu, Pak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih. Apa menurut Bapak mengenai hukuman mati? Apakah hukuman mati itu harus dihapuskan? Hukuman mati ya Pak ya, Iya, hukuman mati. tetap ada sih Pak, Menurut Bapak harus ada. tetap ada ya. Nah, alasannya Ada apa? hal-hal tertentu yang membuat demi kayak tadi fungsi hukum untuk membantu menata situasi ini menjadi lebih baik dan segala macam gitu ya. Ada hal-hal yang menurut saya kalau dilihat dari HAM panjang ceritanya Pak, tapi ada kalau ngelihat dari untuk kepentingan warga, saya rasa sih ada hal-hal yang membuat seseorang perlu dihukum mati, istilahnya gitu. Masih diperlukan lah, walaupun harusnya tidak layak ya Pak ya. Maksudnya banyak bentuk lain yang bisa dilakukan, misalnya hukuman yang panjang atau seumur hidup dengan ditambah pelayanan masyarakat atau apa, misalnya seperti itu. Itu. Tapi saya rasa sih Bapak lebih jadi Bapak lebih sebenarnya pro terhadap hukuman mati. Saya lebih menurut saya mencondong ke masih situ. perlu. Oh, masih perlu. Tergantung Pak, tergantung warganya sebenarnya Pak jawabannya. Kalau di dalam kondisi sekarang ini saya rasa sih untuk kasus-kasus tertentu ya Pak ya, tapi nggak bisa semuanya sedikit-sedikit hukuman mati menurut saya, karena harus dicari alternatif lain, misalnya pelayanan masyarakat dihukum menjadi IMS selama berapa lama misalnya, itu menurut saya juga
bentuk hukuman yang baik. Kalau misalnya melanggar juga ya mau nggak mau ya harus dicari alternatif lain karena itu tidak mempan kan gitu Pak. Jadi kalau orang nggak mempan terus menganggap remeh hukum, saya rasa sih hukuman mati Berarti jadi perlu gitu berarti loh. hukuman mati ini adalah langkah terakhir menurut Bapak. Kalau misalnya Langkah terakhir Pak, nggak bisa sedikit-dikit orang. Menurut saya Pak, kalau misalnya orang bawa apa gitu harus langsung dihukum mati gitu ya. Aduh merah-merah saya Pak. nggak apa-apa. Bentar Pak, jangan Pak. Oh aliannya masih baik Pak. Nah nggak bisa, maksudnya itu udah langkah terakhir lah Pak, langkah terakhir. Oke. Nggak bisa ini, tapi memang harus dicari misalnya kita nangkap gembong senjata misalnya atau kriminal berat, kita bisa mikirin hukumnya misalnya kayak dia jadi petani selama berapa lama misalnya gitu, atau jadi YMS selama berapa lama, atau Yang apa pokoknya gitu ya, hukuman yang yang berhubungan bisa dengan pelayanan pelayanan iya, masyarakat. Oke. pelayanan masyarakat atau merubah pola pikir dari misalnya dia pembunuh berat gitu ya. Jadi ya kan waktu kan bisa sebulan Pak, mau nggak mau sih lama-lama otaknya lurus juga Pak. Sebulan disuruh jadi petani atau ini Pak, jadi tukang daging sih lurus juga lama-lama. Dengan patokan yang jelas ya, maksudnya, jadi bapak itu ngilang. Nah, dengan patokan yang jelas, maksudnya ya harus kerja setiap hari atau misalnya seminggu berapa menghasilkan berapa gitu. Itu sih saya rasa sih mungkin bisa jadi solusi, belum pernah dicoba Pak ya. Iya. Ya kita itu sih tapi kan kalau ya semoga kalau mungkin Bapak bisa ini kan mungkin Bapak bisa kasih saran kan seperti itu. Iya, karena hukuman mati itu ibaratnya ya udah mati aja gitu Pak. Nggak ada yang berubah-berubahnya juga Pak. Iya. Tapi Nanti menurut Bapak hukuman mati ini bisa bikin efek jera atau belum tentu? enggak Pak, enggak begitu Pak. Oke. Enggak, menurut saya sih enggak begitu efektif untuk efek jerah. Ya hukuman mati ya satu warga hilang, udah itu aja Pak. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang beda. Tapi kalau misalnya hukumannya dalam bentuk hukuman sosial atau misalnya apapun itu, menurut saya sih mungkin bisa merubah harganya jadinya gitu pada akhirnya. Oke. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan Bapak pasti kan udah sebulan kan di kota kan, dan Bapak Ya melihat Pak, perkembangan tindakan kriminal di kota. Dan pasti Bapak lihat kan seringkali itu orang ketangkap membawa barang ilegal kan, Bapak pasti. betul Pak. Seperti membawa itu. Sebagai warga biasa, mungkin Bapak ada pandangan mungkin atau kenapa kenapa ini banyak gitu kasus ini marak gitu di kota. Kasus-kasus seperti ini. Kasus barang ilegal ini. Yang namanya kejahatan di kota manapun selalu ada Pak. Jadi menurut saya ya, yang namanya kejahatan, semua kota itu punya kejahatan. Jadi wajar aja ada. Kalau misalnya memang pertanyaannya itu kenapa tinggi, penegakan hukum juga menurut saya Pak. Ya kayak tadi itu Pak, saya bilang hukuman mati itu hanya menghilangkan salah satu warga di kota ini. Tapi kejahatannya, kalau misalnya pembunuh berdarah dingin dihukum mati, hilang satu warga udah. Tapi kalau misalnya pembunuh berdarah dingin disuruh jadi bacer selama 1 bulan waktu internasional, mungkin orang lain bisa ngelihat, ih capek juga ya gitu. Nah, dia mau bunuh diri sendiri ya urusan dia lah Pak, gitu loh. Bukan urusan ini lagi, tapi maksudnya hukum itu sesuatu yang dibikin apa ya, ada efek jerahnya kalau bahasa Pak Miguel tadi. Oke. Gitu Pak. Nah, ini apa menurut Bapak juga ada faktor ekonomi kah? Faktor Dalam- ekonomi udah pasti Pak. Udah pasti Pak. Kalau misalnya harga simple Pak, kita baru ngalamin denominasi Pak. Dan perubahan struktur kota ini Pak.
Yang tadinya bisa ke apa, kalau Bapak mengalami di minggu-minggu pertama, gimana orang-orang perang bukan karena narkoba, Pak. Orang perang karena ikan, Pak. Karena karena daging, Pak. Itu mengikuti, Pak, sebenarnya. Kalau misalnya ini ekonomi sih ya udah pasti Untuk memenuhi semuanya mengarah ke kebutuhan kan sana. pasti. Ya, Kebutuhan tapi kan hidup. kalau kriminal, ya mau itu dia mau kriminal jamur atau mau kriminal ayam, ya tetap kriminal, Pak. Itu kan pola pikir, Pak. Itu yang harus diperangin kan gitu, Pak. Nah, terus misalnya menurut Bapak ini kalau misalnya dari apa namanya hukumannya harus dikasih denda yang tinggi, apakah itu juga bisa memberi efek jera juga atau Bisa, gimana? Pak. Bisa, Pak. Menurut saya bisa, Pak. Menurut saya itu salah satunya. Pemiskinan dan segala macam itu hukuman yang bisa memberi efek jera menurut saya daripada hukuman mati. Oh, oke oke. Pemiskinan ditambah dengan misalnya sanksi sosial selama berapa lama misalnya gitu, itu mungkin bisa ngasih efek jerah, dan itu akhirnya dia jadi saksi hidup dan bisa, biasanya kan yang kalau dihukum mati itu aduh. Astaga, ngekres bangsan, ngekres. Ya Allah Akbar. Ngekres.